pasti sudah bisa semua ya. Oke, kalau yang PG itu dari materinya dulu. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi, pasti itu. Banyak yang masih salah loh. Saya kemarin itu di guru bahasa Indonesia SMA Kota Semarang gitu, begitu saya ada workshop, saya suruh menulis soal gitu, ternyata banyak yang masih salah ya, masih salah. Mereka merasa oh itu sudah sesuai kisi-kisi, ternyata belum. Nah ini ada kesalahannya di mana, nanti akan terlihat. Terus yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari sisi materi. Ya, homogen itu satu tipe, terus logis. Harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar untuk yang PG. Terus dari sisi konstruksi, ya, pokok soal harus dirumuskan jelas, tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Terus jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan negatif ganda. Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini ini biasanya Bapak Ibu temukan di telaah soal. Oke, kalau Bapak Ibu menelaah soal itu pasti nanti ada seperti ini. Jadi ada kolom nanti Bapak Ibu kan mencetak dia lah, ya. Nah itu syarat-syarat soal ya. Panjang rumusan pilihan harus relatif sama. Nanti saya berikan contohnya. Dari sisi bahasa harus menggunakan kaidah yang baik, bahasa Indonesia berlaku, kata-katanya itu berlaku secara nasional, tidak berlaku setempat. Terus menggunakan bahasa yang komunikatif, jangan mengulang kata atau frasa. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ketika Bapak Ibu menulis tidak boleh menyinggung suku, ras, agama atau sara seperti ini. Tadi sudah ada di AKM, sudah ada ya. Oke. Nah, ini contoh soal ya. Soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Artinya apa? Artinya soal itu harus menanyakan perilaku atau materi yang tidak diukur itu sesuai dengan tuntutan indikator. Ya. Soalnya begini, disajikan satu bacaan, ya, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf. Ini mohon maaf, soalnya masih soal yang tipe lama ya, bukan AKM. Ini saya hanya memberikan contoh soal yang masih salah. Nah, ini ada teksnya seperti ini ya. Di tengah pemanasan global selama 50 tahun terakhir, dua spesies lumut yang berbeda tumbuh semakin cepat di Antartika. Dulu di salah satu lumut tersebut dengan kecepatan ini dan sebagainya. Nah, terus pertanyaannya, nah ini ya, tadi ditanyakan apa Bapak Ibu? Nah, saya ulang ya, saya ulang di sini ditanyakan. Nanti coba peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf, ya, menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf. Nah, Bapak Ibu ya menulis soalnya seperti ini. Salahnya di mana Bapak Ibu? Oke, monggo. Menurut Bapak Ibu, salahnya di mana? Sesuai nggak dengan indikator? Indikatornya tadi apa? Peserta didik dapat menjawab sesuai dengan isi bacaan. Nah, pertanyaannya seperti itu. Sesuai nggak? Bapak kasih bahasa Inggris. Iya. Kira-kira salahnya di mana? Ini guru bahasa Indonesia. Yo, salahnya di mana? Soal lo ya, itu soal saya temukan loh, itu sampel yang saya temukan di teman-teman kemarin. Kalau soal itu salah tidak sesuai indikator apa Mbak gitu? Nggak tahu. Apa? Bapak yang belakang atau Pak Panjenengan Pak? Kira-kira soal yang salah di mana Pak? Soalnya
salahnya di mana Pak? Sesuai nggak sama indikator? Indikatornya tadi saya belum lihat. Indikatornya saya Pak ya, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan. Salahnya di mana ya? Ya, salahnya soal ini kan kaidah 1, soal harus sesuai dengan indikator soal. Kok ini contoh soal yang salah, tidak sesuai indikator. Bagi guru yang kemarin katanya bener, masanya bener itu, menurut guru yang membuat itu sudah betul gitu loh. Tapi ini ternyata salah gitu loh, tidak sesuai dengan indikator. Nah, salahnya di mana? Bapak yang paling pojok. Enggak Pak, saya ini mau kesana-sana ini nggak cukup Pak. Monggo Pak. Apa Pak kira-kira? Salahnya di mana Pak? Gimana Pak? Hah? Yang E? Oh bukan jawaban yang E-nya Pak. Ini salahnya kok soal ini tidak sesuai dengan indikator itu. Permasalahannya di mana Pak? Jadi kalau saya di kelas kayak gini tuh saya udah, aduh berarti kok kena HP gitu, malah sudah kosong gitu. Saya tuh biasanya kalau di kelas tuh malah suka yang ramai malah ya. Ramai tapi berpikir. Gimana? Oh nggak ada. Monggo Ibu gimana? Kalau di indikatornya tadi kan diminta untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi, tapi justru soalnya mencari pertanyaan. Ah betul sekali. Ibu namanya siapa? Bu Dewi. Hah? Oh Bu Ida ya, bagus Bu Ida. Jadi Bapak Ibu, ini coba indikatornya kan tadi peserta didik dapat menjawab pertanyaan ya. Kalau ini indikatornya justru peserta didik dapat membuat pertanyaan, ya kan? Nah karena memilihnya nanti pertanyaan. Nah gitu. Yang benar bagaimana? Nah indikatornya kan di sini peserta didik dituntut bisa menjawab sesuai isi bacaan. Lah pada soal ini apa mengukurnya? Membuat kalimat pertanyaan. Jadi salah, nggak sesuai indikator. Yang benar bagaimana soalnya? Nah soalnya nanti bisa diperbaiki seperti ini. Nah jadi mengapa di Antartika pertumbuhan rumput meningkat selama 50 tahun terakhir ini? Jadi soal ini mengukur indikator siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai bacaan gitu. Jadi kan nggak sesuai, ini sepele tapi banyak dilakukan guru bahasa Indonesia. Semoga di sini enggak ya. Saya yakin sudah enggak ada pertanyaan, udah pintar semua kok ya, udah paham. Masalahnya nggak pernah buat soal. Oh nggak pernah buat soal ya, terus apa ini Bapak gimana? Copy paste. Oh copy paste. Ya, copy pastenya nggak apa-apa ya Pak, kalau copy pastenya pakai Erlangga ya. Hanya diwajib pakai kok. Ya nanti pakai Erlangga aja, pakai soal itu ya. Wajib Pak itu. Oh wajib. Kan Bapak tapi nggak bisa sendiri kan? Ya, apalagi setelah jenengan yang tadi pematerinya, saya jadi wajib Erlangga. Wajib Erlangga, amin. Kalau gitu nanti saya dapat royalti lumayan gitu ya. Nanti tak sampaikan ke direkturnya. Tapi sayangnya saya tulisnya SMA Pak. Oh Ya tapi SMP saya dapat juga bukunya. Terus kaidah yang kedua ya, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Ya, homogen dan logis. Kemarin itu di sekolah saya saat suruh menelaah itu dari pengawas itu kan ujian sekolah harus ditelaah sendiri oleh guru. Nah mereka dapat indikator nih, ini maksudnya apa gitu, terutama guru yang baru-baru masuk itu masih bingung. Nah, jadi pilihan jawaban itu harus homogen Bapak Ibu ya. Contoh nih soal kurang baik. Nah ini kurang baiknya di mana? Ini soal yang salah atau saya sebut kurang baik. Salahnya di mana Bapak Ibu? Salahnya di mana? Kok soal ini harus homogen dan logis? Berarti ini soal yang tidak memenuhi standar homogen dan logis. Di mana letaknya? Iya. Oh iya, ya saya pikir menjawab ya. Oke, apa? Monggo jawab gimana? Kira-kira salahnya di mana kok tidak
dan logis gitu. Tidak homogennya terletak di bagian mana? Ada yang monggo mau mencoba menjawab? Homogen itu satu tipe ya. Homo itu kan satu jenis gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Hampir Ibu, hampir betul ya, hampir. Oke, terima kasih sudah menjawab, hampir. Namun belum ini ya, masih perlu tambahan lagi, monggo ditambahkan. Ya, monggo. Jawabannya tidak dalam satu tema. Tidak dalam satu tema. Temanya pada revolusi komputer sepertinya sama Pak. Oke. Ya. Ada lagi yang homogennya di mana Bapak Ibu? Kira-kira letak tidak homogenannya di mana? Bapak Ibu pasti perso atau guru bahasa Indonesia. Bapak Ibu perso frasa, klausa, kalimat. Ya, oke. Monggo kita lihat ya. Ini peningkatan kemampuan dasar ini sebagai apa? Ya, apa? Klausa, frasa atau kata? Ya, kita lihat. Jawabannya memang belum ya. Nah, oke, mau dilihat. Pilihan jawaban E ini berupa kalimat. Ya, ini kan komputer mengalami perkembangan drastis. Ini ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, sementara A, B, C, D ini frasa dan klausa. Ya. Frasa dan klausa gitu. Nah, jadi di sini tidak homogen. Kalau Bapak Ibu mau membuat, kalau pilihannya frasa, ya frasa semua. Kalau klausa, klausa semua. Kalau kalimat, kalimat semua. Sehingga satu tipe begitu. Nah, tidak logisnya ini dikata sekejap. Nah, Bapak Ibu kok tidak logis, kenapa? Revolusi itu kan sesuatu yang membutuhkan jangka waktu yang lama ya. Revolusi industri, revolusi pendidikan, kayak gitu kan prosesnya lama. Pada bidang komputer terutama, masa terjadi dalam bidang sekejap kan ini nggak logis gitu. Nah, di sini ketidaklogisan dan ketidakhomogenannya ada di situ ya. Dalam konteks perubahan dalam bidang teknologi itu membutuhkan proses yang lama, jadi tidak bisa dikatakan di sini sekejap. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Di sini bisa Bapak Ibu nanti tadi ya, perkembangan komputer drastis, jadi nanti bentuknya setipe gitu ya. Jadi kenapa ini dikatakan tadi soalnya tidak homogen? Yang berikutnya ada kaidah yang ketiga. Soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar ya. Jadi kalau seperti ini nanti jawabannya ada dua gitu ya. Jawabannya ada ini jawabannya juga bisa gitu. Ini nggak boleh, kecuali kalau ini soalnya AKM yang soal PGK lebih dari satu jawaban, itu sangat malah memang harus. Tapi karena ini PG ya, aturan PG satu jawaban, jadi ini soal yang salah. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu bisa ya, nanti perbaikannya seperti itu ya. Jadi nanti jawabannya yang tadi diubah sehingga jawabannya ketemunya hanya satu tok, yang D yang tadi di C diganti kayak begitu. Terus kaidah yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Ya, banyak pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut, diantaranya adalah ini soal yang salah. Ya, soal salah ini juga titiknya berlebihan karena di sini sudah berupa kalimat, maka di sini cukup 3 ya, satunya sudah diwakili di sini. Gitu. Nah, ini kalau kayak begini ini diubahnya seperti apa Bu? Kira-kira mengubah kalimat pertanyaannya seperti apa? Gimana Bu? Oh iya, banyaknya dibuang, betul sekali ya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah gitu saja ya. Di antaranya juga tidak
perlu. Jadi lebih simpel dan lebih tegas. Rumusan pokok masalah dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah ini terlalu berlebihan ya. Nah ini saya temukan kemarin ketika workshop itu juga ada silakan Bapak Ibu menulis soal HOTS gitu. Soal HOTS-nya harus ada stimulusnya yang seperti ini. Ternyata mereka membuat soal yang jadi gini Pak Bu, kalau membuat stimulusnya itu memang harus benar-benar berguna di dalam soal itu. Jangan stimulusnya panjenengan cantumkan tapi soalnya tidak mengacu ke stimulusnya, ini nggak boleh. Atau stimulus itu kehadirannya tidak ngefek apa-apa juga nggak boleh. Jadi stimulus itu benar-benar memang digunakan dan berfungsi dengan baik untuk menjawab soal gitu. Nah ini memang butuh pelatihan, memang harus ada membuat soalnya dulu ya. Nanti kalau Bapak Ibu membuat soal, ini ada sampelnya, nah itu baru bisa kita lihat. Kalau seperti ini kan teoritis sekali ya, teoritis saya ngomong terus, Bapak Ibu yang mendengarkan yang belakang ngantuk gitu, mesti ya. Tapi kalau ada praktik nulisnya itu pasti praktek satu soal gitu pasti lebih ini ya. Bapak Ibu, ini rumusan soalnya terlalu panjang ya. Sebenarnya kan hanya kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut, tapi di depannya diberikan tambahan ya, ini nggak penting, jadi terlalu panjang lebar. Jadi kalimatnya yang benar seperti ini saja. Terus pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ya, di sini ditanyakan hal tersebut merupakan sikap adaptif masyarakat modern dengan ciri-ciri. Bapak Ibu lihat sikap adaptif itu apa? Artinya apa gitu kan? Sudah kelihatan. Nah nanti soal tersebut tidak sesuai kaidah karena memberi petunjuk ke kunci jawaban yaitu kata adaptif yang menerima atau menyesuaikan. Nah nanti kalau anak yang pintar nggak perlu